Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran matematika. Untuk hari ini kita membahas tentang persamaan kuadrat. Ini adalah bab kedua, ya, mari kita bahas bersama. Persamaan kuadrat itu kita mulai dari persamaan linear, ya. Dulu kelas 7 sudah pernah mempelajari tentang persamaan linear. Contoh-contohnya persamaan linear, ya. X plus 7 sama dengan 0. Cirinya pangkat dari variabelnya ini adalah hanya 1. Kemudian contoh yang lain, 2x min 5 sama dengan 0, pangkatnya juga 1. Maka untuk persamaan kuadrat bedanya adalah pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2, ya, pangkat tertingginya 2. Berarti kalau yang tadi pangkat tertingginya hanya 1, ini bukan persamaan kuadrat tapi disebut persamaan linear. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0, dan a, b, c ini merupakan bilangan real, ya. Real itu sama dengan bilangan nyata. Contoh-contoh persamaan kuadrat bisa kamu lihat di sini. Misalnya nomor 1, ya, x kuadrat plus 4x sama dengan 0, pangkatnya tertinggi berapa? 2. Di sini kamu lihat a, b, dan c itu adalah a itu merupakan koefisien dari x kuadratnya. Berapa di sini? 1. Kemudian B adalah koefisien dari X. Koefisien dari X di sini adalah 4. Kemudian untuk C itu adalah bilangan konstan. Di sini ada enggak? Tidak ada, maka kita tulis 0. Yang kedua, 4x kuadrat min 49 sama dengan 0. Di sini A-nya berapa? 4. B-nya ada koefisien dari X? Tidak ada, maka 0. Kemudian C-nya adalah bilangan konstan atau bilangan tetapnya adalah min 49. Berikutnya, min 2x kuadrat plus 4x plus 1 sama dengan 0. A-nya berapa? Min 2. B-nya 4. C-nya 1. Selanjutnya, 4x plus 3x kuadrat min 1 sama dengan 0. Kamu lihat di sini, ya, hati-hati. Di sini adalah 4x, di sini 3x kuadrat. A itu adalah koefisien dari x kuadrat, yang mana 4 atau 3? 3. Kemudian B koefisien dari x berapa? 4. Yang C adalah bilangan konstannya adalah min 1. Nah, itulah koefisien dari masing-masing variabel. Berikutnya, bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat atau sama juga dengan menentukan akar-akarnya. Cara yang pertama ini untuk sesi ini, ya, kita pelajari adalah cara yang pertama dulu. Ini sini adalah dengan cara memfaktorkan. Sifat yang kita gunakan untuk memfaktorkan adalah, kamu lihat di sini, jika PH atau P kali H sama dengan 0, dengan P dan H itu anggota R, bilangan real, maka salah satu faktor ini harus 0. P sama dengan 0 atau H-nya sama dengan 0. Sudah? Kita lanjutkan. Untuk memfaktorkan ini nanti kita bagi juga 3 macam, ya, 3 macam bentuk. Yang pertama adalah dengan menggunakan bentuk faktorisasi dengan sifat distributif atau mengeluarkan faktor persekutuannya. Contohnya, ya, di sini ada 2 contoh, Ibu berikan 2 contoh. Yang pertama, x kuadrat plus 3x sama dengan 0. Mari kita faktorkan, ya. X kuadrat plus 3x sama dengan 0. Kita lihat faktor persekutuannya berapa? Yang mana? X kuadrat di sini 3x. Kita keluarkan yang mana? X-nya. X kuadrat dibagi x tinggal apa? X. Kemudian 3x dikeluarkan x-nya tinggal berapa? 3. Maka di sini kita lihat kembali, ya, P sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 0. P-nya adalah x, kemudian X-nya adalah x plus 3. Maka kita lanjutkan di sini, x sama dengan 0 atau yang kedua, faktor yang kedua adalah x plus 3 sama dengan 0. Di sini yang pertama akarnya adalah x sama dengan 0. Yang kedua, x plus 3 sama dengan 0. Maka kita cari x-nya, 3-nya pindah ke plus kanan menjadi min 3. Nah, maka terdapat 2 akar, yaitu yang satu sama dengan 0, x sama dengan 0, atau X sama dengan min 3. Maka kalau kita masukkan dalam himpunan penyelesaian atau HP,
yaitu adalah 0 dan min 3. Inilah jawabnya. B. 2y kuadrat min 10y sama dengan 0. Kita faktorkan lagi. Mana faktor persekutuannya? Di sini ada 2 dan 10. Faktor persekutuannya apa? 2. Kemudian y kuadrat dengan y. Kita bagi sekarang. 2y kuadrat dibagi 2y tinggal apa? Y. Min 10y dibagi 2y. 10 dibagi 2 min 5. Ini kita cek kembali ya. 2y dikalikan y hasilnya 2y kuadrat. 2y kalikan min 5 hasilnya min 10y sama dengan 0 ya. Ekuivalen dengan tadi ya, kembali lagi faktor yang depan sama dengan 0 atau faktor yang belakang sama dengan 0. Faktor yang depan sama dengan 0 berarti 2y sama dengan 0. 2y sama dengan 0. 2 kali berapa sama dengan 0? Maka y-nya juga sama dengan 0 ya. Nih. Atau yang kedua, faktor yang kedua y min 5. Y min 5 sama dengan 0. Maka kita peroleh y-nya sama dengan 5 pindah ke ruas kanan jadi min 5 pindah ke ruas kanan jadi 5. Maka y sama dengan 5. Maka penyelesaiannya adalah 0 dan 5. Maka kalau kita masukkan dalam HP, HP-nya adalah 0 dan 5. Nih. Ya, itu contoh faktorisasi yang menggunakan sifat distributif. Berikutnya faktorisasi dengan menggunakan bentuk selisih 2 kuadrat. Kita lihat anak-anak dulu kan sudah pernah diberikan pemfaktoran yang A kuadrat min B kuadrat ya. Kedua-duanya adalah bilangan kuadrat dan tandanya min berarti selisih 2 kuadrat. Maka faktornya adalah A plus B kali A min B. Ini rumusnya. Maka kalau kita nanti menjumpai bentuk kuadrat yang bentuknya itu selisih 2 kuadrat, maka langsung kita cari nanti akar-akar mereka berapa. Kemudian kita buat bentuk seperti ini. Contohnya ya. X kuadrat min 16 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya ya. Jadi X kuadrat itu akarnya apa? X. 16 akarnya berapa? 4 ya. Maka langsung kita buat bentuk seperti ini ya. Berarti menjadi X yang satu positif ya, yang satu negatif. Nah inilah faktor-faktornya. Kembali ke tadi ya, perkalian kalau hasilnya 0 berarti faktor yang depan sama dengan 0 atau faktor yang belakang sama dengan 0. Maka X plus 4 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Untuk X plus 4 sama dengan 0, maka harganya X adalah 4-nya pindah ke ruas kanan jadi min 4. Kemudian ini X min 4 sama dengan 0, min 4-nya pindah ke ruas kanan jadi X-nya sama dengan 4. Maka HP-nya adalah min 4 dan 4 atau 4 dan min 4 sama saja. Min 4 dan 4. Ini ya. Nih, contoh kedua 4x kuadrat min 9 sama dengan 0. Kita cek ya, 4 itu bilangan kuadrat, X juga bilangan kuadrat, X itu merupakan bentuk kuadrat, min 9, 9-nya juga bilangan kuadrat. Maka kita cari akar-akarnya. 4 akarnya apa? 2. Kemudian X kuadrat akarnya apa? X. 9 akarnya apa? 3. Maka kita rangkai ya, menjadi bentuknya adalah X 2X plus 3. Kemudian faktor berikutnya adalah 2X min 3. 2X plus 3 kemudian dikalikan 2X min 3 dikalikan sama dengan 0. Maka salah satu harus sama dengan 0. Maka 2X plus 3 sama dengan 0 atau 2X min 3 sama dengan 0. Maka di sini kita peroleh 2X plus 3 sama dengan 0. Berarti 2X, X3 nya pindah ruas kanan menjadi min 3. Maka terakhir min 3 dibagi 2 ya, jadi min 3/2 nih. Kemudian yang satu faktor berikutnya 2X min 3 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan pindah ruas kanan menjadi 3. Maka X nya terakhir adalah 3 dibagi 2 atau 3/2. Maka HP nya adalah min 3/2 atau 3/2. Inilah akar-akar persamaannya. Itu ya anak ya. Berikutnya cara yang ketiga atau bentuk
ketiga, yang tadi pertama adalah bentuk dengan menggunakan sifat distributif. Kemudian yang kedua faktorisasi dengan bentuk selisih 2 kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah bentuk kuadrat yang lengkap. Maksudnya lengkap itu adalah ada x kuadratnya, ada bentuk pangkat 2-nya, ada pangkat 1-nya, ada konstantanya ya, jadi lengkap. Contohnya x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Caranya beda ya dengan yang tadi. Di sini kamu lihat koefisien dari x kuadratnya adalah berapa, anak? Koefisien dari x kuadratnya adalah tidak tulis berarti 1. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Dicari dua bilangan. Kalau dikalikan itu sama dengan 3. Nih, kalau dijumlah sama dengan 4. Nah, bilangan berapakah itu? Ya, dikalikan 3, dijumlah 4. Faktor dari 3 dan 1 dijumlah 4. Oh ya, berarti betul. 3 dan 1. Kita jumlah 4, kita kalikan 3. Maka faktornya adalah langsung kita tulis saja. X plus 3, faktor berikutnya adalah x plus 1. Gini. Perkalian sama dengan 0, yang depan sama dengan 0, x plus 3 sama dengan 0, atau x plus 1 sama dengan 0. Maka kita dapatkan akarnya adalah x, 3-nya pindah ke ruas kanan menjadi min 3. Yang ini x-nya dipindah ruas kanan 1-nya, jadi menjadi min 1. Maka HP-nya adalah min 3, min 1. Nih. Ya. Contoh yang kedua hampir sama. Di sini A-nya juga berapa? 1. Untuk A sama dengan 1 cukup kamu carilah dua bilangan. Kalau dikalikan, hati-hati, ini tadi positif ya, 3, kalau ini negatif. Dikalikan min 6, dijumlah 5. Faktor dari min 6, berapakah bilangan kalau dikalikan hasilnya min 6? Kalau dijumlah sama dengan 5. Faktor dari min 6 ya berarti adalah 6 dan min 1. Coba dicek ya, 6 dikalikan min 1, min 6. 6 ditambah min 1, 5. Betul. Berarti tinggal menulis saja, yaitu x plus 6, faktor berikutnya adalah x min 1 sama dengan 0, depan sama dengan 0, x plus 6 sama dengan 0, kemudian x nya sama dengan min 6, pindah ya ini ya. Kemudian yang kedua faktornya adalah x min 1 sama dengan 0, maka x nya sama dengan 1. Nih, maka HP nya min 6, 1. Ini ya. Yang ketiga, contoh yang ketiga, 4x kuadrat plus 2x min 2. Hati-hati ya, kalau tadi saya tulis dengan merah ini A-nya 1, di sini juga A-nya 1 ya. Maka yang ketiga yang C, A-nya bukan 1, perhatikan baik-baik, di sini A-nya adalah 4. Ya, hati-hati, ini A-nya 4. Maka caranya agak berbeda sedikit saja. Kalau tadi dicari dua bilangan, kalau dikalikan langsung min 2 ya. Kalau ini bukan. Karena ini 4, maka 4 kali min 2. Jadi dikalikan adalah min 8. Nih ya. Kemudian kalau dijumlah berapa? 2. 2 bilangan. Kalau dikalikan min 8, kalau dijumlah 2. Faktornya dari 8 itu ada 1 dan 8, 2 dan 4. Manakah kalau dijumlah hasilnya 2? Kalau dikalikan min 8. Berarti 4 dan min 2. Kita cek ya. Kalau dikalikan min 8, kalau dijumlah 2. Nah, kalau yang ini bukan langsung anak-anak, ini jadi tidak langsung seperti tadi, faktor-faktor tadi bukan. Tapi ini kita tulis dulu. 2 ini kita pecah menjadi 4 dan min 2 ya. Jadi plus 4x plus 2x seperti ini. Bukan plus ya. Salah ya. Ini maaf saya ralat. Bukan plus tapi min ya tadi ya. Ada plus 4 dan min 2. Kemudian ini berikutnya kita tulis seperti semula. Ini sama dengan 0 ya. Kurang visual. Ini. Kemudian kita faktorkan sepasang-sepasang. Ya, sepasang yang depan kita faktorkan seperti tadi mengeluarkan sifat distributif tadi ya. Menggunakan sifat distributif tadi, dia ada 4 juga, kita keluarkan 4-nya.
ada x kuadrat dan x, kita keluarkan x nya, maka 4x kuadrat dibagi 4x adalah x, kemudian 4x dibagi 4x adalah 1. Yang sepasang ini jika kita faktorkan, ini ada min 2x, ini ada min 2, kita keluarkan min 2 nya, maka tinggal apa? X min 2 dibagi min 2 plus 1 sama dengan 0 ya. Kemudian kita tulis, ini kan sudah sama ini ya, maka kita tulis 4x min 2 yang faktor yang depan, kemudian yang belakang adalah x plus 1 sama dengan 0, maka ekuivalen bentuknya dengan yang depan sama dengan 0 ya. Kemudian atau x plus 1 sama dengan 0, di sini 4x sama dengan pindah 2, kemudian yang di sini adalah x sama dengan min 1. Kalau 4x sama dengan 2, maka x nya ketemu berapa anak-anak? 2 dibagi 4 setengah. Nah, maka ketemu HP nya ya, HP nya adalah himpunan dari setengah min 1. Nah, ini jawabannya. Kita tulis di depan tidak apa-apa ya, min 1 nya dan setengahnya di belakang nggak apa-apa, sama saja. Itu tadi anak-anak, cara-cara memfaktorkan ada 3 macam ya, dengan menggunakan siwa distributif, dengan selisih 2 kuadrat, kemudian yang ketiga adalah dengan cara dengan kuadrat lengkap ya. Itu tadi, kamu nanti mengulang-ulang ya supaya jelas, kemudian kamu coba soal yang saya berikan ini sama dengan yang tadi macamnya, kamu coba, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Sekian anak-anak untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.